Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi dengan program acara Sulu, hasil kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga bersama dengan Radio Betani FM 107,7. Hari ini berjumpa dengan saya, suara penyuluh, saya Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di hari Minggu ini, sebelum kita beribadah di gereja kita masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di pagi yang teduh, pagi yang indah, hari baru, hari pemberian Tuhan, hari Minggu, di mana kami mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di gereja kami masing-masing. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca akan senantiasa menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Roh Kudus kiranya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 23. Kita akan baca ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema sulu kita pada saat ini adalah gratifikasi dipandang dari sudut agama Kristen. Dan subtemanya adalah jemaat Tuhan yang berkontribusi bagi komunitas dan kota. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 26 atau 27 April 2022, saya sempat membaca beberapa media online yang memberitakan berkaitan dengan beberapa pejabat publik yang ada di Kota Salatiga yang mengembalikan sejumlah parcel pemberian dari orang lain kepada mereka, dan mereka kembalikan itu kepada unit pengendalian gratifikasi. Itu adalah bagian dari KPK. Dan saya cukup membaca berita itu, ya saya sangat tertarik gitu ya, melihat kalau ada pejabat publik khususnya yang ada di Salatiga yang melakukan hal-hal seperti itu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah pelayan semua masyarakat Salatiga, sehingga mereka tidak mau kinerja mereka dipengaruhi oleh pemberian-pemberian apapun itu bentuknya. Nah, tema kita pada saat ini berkaitan dengan gratifikasi dipandang dari sudut agama Kristen. Kita tahu bahwa gratifikasi itu adalah bentuk pemberian seseorang ataupun sebuah kelompok ataupun sebuah perusahaan kepada seseorang gitu. Jadi bentuk pemberian itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang berupa barang, ada yang berupa uang,
ada yang berupa tiket untuk liburan ataupun tiket hotel gitu dan lain sebagainya gitu. Itu adalah bentuk dari gratifikasi gitu. Dan kemudian kalau kita lihat ternyata gratifikasi itu selanjutnya disebut sebagai suap, ya. Adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ajaran dan norma agama, karena cenderung menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap menguntungkan atau memudahkan proses yang akan dijalaninya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang kita baca di dalam kitab Keluaran 23, khususnya saya menggarisbawahi ayatnya yang ke-8, ini dengan tegas mau dikatakan bahwa Tuhan sendiri sangat menentang perbuatan suap itu sendiri. Kalau kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi, ayatnya yang ke-8 dari Keluaran 23, dengan tegas melarang praktik suap. Dan justru saya menggarisbawahi ada dua akibat dari suap itu sendiri. Yang pertama adalah membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan yang kedua akibat dari suap itu sendiri adalah memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, di sini sudah jelas saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan sendiri, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, kita sebagai orang-orang percaya harus menentang apa yang dikatakan dengan suap itu sendiri atau gratifikasi itu sendiri. Kalau kita melihat mengapa orang-orang itu melakukan suap, ya ini ada beberapa alasan gitu ya. Orang-orang melakukan suap. Yang pertama adalah ya mungkin karena keinginan yang tidak bisa mengendalikan diri untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap atau secara instan. Dan ini ternyata juga dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat Israel pada zaman itu. Dimana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Samuel, yaitu Yoel dan Abia, kita bisa lihat dalam 1 Samuel 8 ayatnya yang ketiga, mereka justru melakukan praktek-praktek suap, ya, mencari keuntungan, memperkaya diri sendiri karena ketamakan, kerakusan yang mereka miliki. Dan yang kedua, kalau kita lihat mengapa alasan orang melakukan suap, bisa jadi karena kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Ini juga ya bisa dikaitkan misalnya orang yang ingin melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar, yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi ini adalah merupakan satu gaya hidup juga. Jadi ketika kita misalnya memiliki harta kekayaan melalui cara-cara yang tidak benar untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat benar bahwa Tuhan sangat menentang praktek-praktek gratifikasi yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya dan juga praktek-praktek suap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan berkata atau sangat melarang praktek-praktek dari gratifikasi itu sendiri atau praktek-praktek dari suap itu sendiri, maka kita sebagai orang percaya
harus memiliki sikap yang benar. Kita harus mengambil sikap yang benar sebagai orang Kristen, setidaknya supaya kita bisa menghadapi gitu ya, jika terjadi praktek suap yang ada di sekitar kita, apakah itu ditujukan buat diri kita sendiri atau kita sendiri yang melakukan itu untuk orang lain demi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, kita perlu memperhatikan ada 3 hal yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen untuk menentang atau tidak melakukan dari praktek-praktek suap itu sendiri. Yang pertama adalah sikap kita yang pertama, orang Kristen harus memiliki prinsip iman. Artinya bahwa seseorang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan melakukan dan menerima suap, karena ia berkeyakinan bahwa sumber berkatnya adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus punya iman yang kuat untuk bisa mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak, khususnya terhadap praktek-praktek suap itu sendiri. Apakah kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai penerima dari suap itu sendiri. Dan yang kedua adalah sebagai orang Kristen, kita harus punya sikap takut akan Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena takut akan Tuhan memberi keberanian bagi kita untuk menolak kebiasaan manusia yang salah, termasuk di dalamnya untuk melakukan dan menerima suap itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah orang Kristen meyakini bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan sehingga kita mampu menjalani hidup ini, kita mampu untuk berusaha, kita mampu untuk bekerja, kita mampu untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, dan itu kita yakini sebagai berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya, ketika kita memiliki uang, prioritas kehidupan kita harus berubah. Kalau uang itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, pasti kita akan merasa cukup. Tetapi ketika uang itu kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita, pasti kita akan merasa tidak pernah cukup dengan uang yang kita miliki. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita meyakini bahwa segala hal di dalam kehidupan kita, segala usaha dan pekerjaan kita, apa yang kita miliki saat ini, harus kita syukuri dan kita rasa itu sebagai hal yang cukup dan merupakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya memiliki 3 sikap hidup ini, pastilah kita akan dimampukan untuk menolak dan mengatakan tidak untuk melakukan dan menerima suap itu sendiri. Oleh karena itu, marilah sebagai orang percaya, kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang kuat kepada Tuhan, milikilah rasa takut akan Tuhan, bersyukurlah dengan segala berkat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengatakan tidak, untuk melakukan dan menerima suap itu sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh ditegur dan disapa oleh firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan, dan selalu mensyukuri semua berkat yang berasal daripada Tuhan yang kami miliki untuk kami gunakan di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Sehingga dengan memiliki 3 hal ini,
kami bisa mengatakan tidak, atau kami menolak untuk melakukan dan menerima suap itu sendiri atau praktek-praktek gratifikasi itu sendiri. Bapa dalam surga, berikan kami kemampuan untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat Kristen yang berada di kota Salatiga. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan mereka kepada Tuhan. Juga pendengar setia Radio Betani pada saat ini, kami serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Segala harapan-harapan mereka, segala tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan berkat di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi persoalan-persoalan mereka, kiranya mereka tetap menggantungkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Tuhan, sehingga setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi, mereka akan memperoleh jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi Radio Betani FM yang senantiasa memberitakan kabar sukacita bagi seluruh pendengar setia yang mendengarkan Radio Betani. Tuhan akan memberkati radio ini. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang memberi diri untuk melayani lewat radio ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat tugas dan tanggung jawab mereka, lewat siaran-siaran yang mereka boleh beritakan. Hanya nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, bagi pimpinan di Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan juga akan bersama-sama dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, roh hikmat, kemampuan di dalam mereka melakukan, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam program-program kerja mereka. Biarlah mereka memiliki juga rasa takut akan Tuhan, dan mereka dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan lewat hal-hal yang mereka kerjakan. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi ibadah-ibadah yang dilakukan di hari Minggu ini di gereja yang ada di kota Salatiga. Tuhan kiranya akan bersama-sama, kiranya pemberitaan firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian berakhir sudahlah acara Suluh Suara Penyuluh pada saat ini, berkat kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan tetap semangat. Tuhan memberkati.